Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Lego Channel. Kali ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang lucu yang membuat kita bisa tertawa lebar. Ya, tentang seseorang yang beberapa hari, mungkin 1-2 hari perkataan sebelumnya kemudian berubah menjadi perkataan yang lain. Dan ini sebagai seorang laki-laki sangat memalukan. Siapa itu yang kemarin berkata A, hari ini berkata B? Mungkin ada yang bisa? Silahkan komentar. Siapa kira-kira? Saya kasih kunci deh. Cluenya adalah tentang laporan Pak Jokowi ke polisi. Sebelumnya dia mengatakan, silakan aja lapor. Kita jadikan ini laporan sebagai kerikil yang sebentar lagi bisa ditendang dan akan hilang. Setelah itu dia berkata, saya minta kepada Pak Jokowi untuk mencabut laporannya. Ini memalukan, ini tidak konsisten. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Mari kita lihat apa yang dikatakan sebelumnya dan apa yang dikatakan sesudahnya. Oke, kita dengarkan video pertama. Waktu dia mendukung berita tentang dia mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai orang yang membongkar ijazah aslinya Pak Jokowi. Silakan didengar. KPK Abraham Samad menilai laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke polisi soal tuduhan ijazah palsu bagaikan kerikil. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Roy Suryo hingga Dr. Tifa untuk tetap santai dan tidak perlu takut. Dikutip dari Tribun News, pesan itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri deklarasi dukungan untuk Roy Suryo CS di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Menurutnya, laporan yang dibuat Jokowi bukan batu sandungan besar yang perlu diangkat bersama-sama. Abraham justru mengibaratkannya seperti kerikil yang jika ditendang akan terlempar jauh. Ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Hahaha. Sebelum kita membahas, ayo kita ketawa dulu siapa dia? Luar biasa, ternyata bapak kita ini Pak Abraham Samad. Ini orang sekampung saya loh, orang Makassar. Saya kenal beliau ini sejak tahun 2002 kalau tidak salah ya. Saya kenal beliau ini sejak tahun 2002. Beliau punya sebuah kelompok pengacara yang menangani masalah korupsi ya, kayak gitulah. Itu panggung pertama beliau ini. Kemudian yang kedua, dia itu sangat dekat dengan satu gerakan di Sulawesi Selatan dulu itu yang bernama KPPSI, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam. Nah, ini dia pelakunya, bukan pelaku ya. Beliau adalah salah satu pengurus KPPSI, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam, itu di komite hukumnya. Nah, kita tidak apa-apa kita tepuk tangan untuk itu. Setelah dia berkibar-kibar di KPPSI, maka malang melintanglah dia diundang kemana-mana untuk ceramah. Akhirnya Abraham Samad ini bisa dikenal di mana-mana. Puncak karir beliau ini itu pada saat mendaftar sebagai
calon ketua KPK. Akhirnya lolos, kemudian diisukan menjadi calon wakil Presiden Jokowi pada 2014. Nah, tetapi gagal dan dikalahkan pamornya oleh Yusuf Kalla. 2014 itu Yusuf Kalla menjadi wakil presiden pertamanya Joko Widodo. Nah, beberapa tahun kemudian di tahun 2015 Abraham Samad ini tersandung kasus ya tentang pemalsuan dokumen pokoknya ya kayak gitulah. Nah, di saat itu singkat cerita beliau dipecat oleh Pak Jokowi bersama Bambang siapa itu yang satu lagi yang punya jenggot juga. Saya juga punya jenggot lah. Nah, di saat itulah Abraham Samad mulai agak miring-miring pandangannya terhadap Jokowi. Sejak tahun 2015 dan seterusnya beliau mencari kawan yang sefrekuensi dengan akal sehatnya, bukan akal sehat, sefrekuensi dengan cara berpikirnya, dan akhirnya ketemu orang-orang ini. Ketemu orang-orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi, kumpul. Akhirnya puncaknya mereka ketemu dengan anak-anak Abah. Tepuk tangan dulu. Nah, Abraham Samad ini kemudian bergabung dengan mereka-mereka ini. Kemudian gerakan mereka sama, suara mereka sama, frekuensi mereka sama. Temanya satu, serang Jokowi. Tepuk tangan atau ketawa? Ketawa aja ah. Nah, singkat cerita, setelah kisru ijazah palsu Jokowi, ijazah asli Jokowi yang mana dan seterusnya, muncul kelompok TPUA. Tim pembela umat, tim pembela ulama dan aktivis katanya. Terus ulama siapa yang dibela? Oh, ulama mereka, ulama yang ada di garis mereka, gitu ya, gitu ah. Nah, kemudian aktivis siapa yang dibela ya? Aktivis mereka. Thank you. Kok thank you? Nah, akhirnya singkat cerita bergulirlah. Begini deh kalau sudah terlalu semangat. Bergulirlah gerakan ini kemudian semakin membesar menurut mereka, tetapi sebenarnya kecil. Mereka kecil. Ya, hanya suaranya saja yang kelewat bising. Nah, singkat cerita, karena Jokowi juga sudah tidak merasa nyaman dengan isu-isu itu, kemudian melapor ke polisi. Akhirnya Abraham Samad mengeluarkan statement, "Enggak apa-apa, silahkan, aman." Ya, silakan aja, itu batu kerikil lah yang sebentar ditendang aja sudah habis. Waduh. Ternyata setelah itu, ya kita dengar tadi, lucu kan? Baru 1 hari sudah berubah ngemis, masya Allah. Abraham. Ini saya kagum sama beliau dulu lah, Pak Abraham Samad ini, karena dia aktivis anti korupsi. Tapi setelah beliau ini bergabung dengan KPPSI, saya sudah mulai bertanya-tanya, ini panggung baru ya? Tetapi oke lah, itu masa lalu Abraham Samad. Dan sekarang masa kininya entah ke depan seperti apa, yang jelasnya dia mulai sedikit kelihatan ketakutan. Ya, kelihatan ketakutan dengan bahasa yang tadi yang agak gemetar, ya kita sudah bisa lihat. Nah,
Ternyata YouTuber Nusantara ini merespon dengan sangat keras lewat Pak Agri, Mas Agri Panani. Mas Agri Panani ini adalah salah satu pentolan dari YouTuber Nusantara yang terdiri dari beberapa teman yang satu frekuensi juga menegakkan kebenaran, menjauhkan masyarakat dari hoax, meluruskan informasi dan sebagainya. Ya, ini luar biasa nih Mas Agri Panani ini. Ya. Nah, ada Opung Parbelak di situ, ada Bang AR Mahmud, ada Piki Himpong, ada Blacker Majenang dan sebagainya. Nah, juga saya akan bergabung di situ. Sebenarnya saya sudah mau bergabung, tapi ya maklum subscribe saya masih kecil, mungkin belum bisa dipertimbangkan. Makanya ini subscribe dong, like, ayo. Nah, kita dengarkan bagaimana reaksi Bang Agri Panani tentang Abraham Samad yang memang lucu dan bisa kita marah lah mendengarkan itu, karena seakan-akan Pak Abraham Samad ini menganggap kita ini orang-orang yang tidak mengerti hukum, pemerintah tidak mengerti hukum, hanya dia yang tahu hukum. Nah, kita dengarkan apa yang disuarakan oleh Mas Agri Panani. Silakan Mas Agri. Kita lihat ya. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Wait. Boleh lu S3 boleh. S3 hukum boleh. Lu udah malang melintang di LSM boleh. Lu ketua KPK boleh. Boleh. Ya. Tapi kalau keahlian kamu, kepintaran kamu untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, itu yang kemudian Itu waras. Ini apa-apaan ini? Ahli hukum apa-apaan ini? Gila lu men. Edian. Luar biasa memutarbalikkan fakta kayak begini. Edian. Masyarakat harus paham ini ya. Masyarakat harus tahu ini ya. Jangan gampang dihasut, jangan gampang dipecah belah ya. Jangan gampang percaya dengan pemutarbalikkan fakta. Ini negara dianggap tidak paham konstitusi. Pak Jokowi dianggap tidak paham konstitusi. Pengacaranya Pak Jokowi dianggap tidak paham konstitusi. Hanya karena gara-gara melaporkan 4 orang yang selama 10 tahun lebih terus menghina, mencaci maki, memfitnah, mempropaganda Pak Jokowi terus menerus setiap hari. Gila ini. Gila. Apa itu suruh diem saja? Udah sampai proses hukum, awalnya diem saja Pak Jokowi. Dianggap ya nanti dikalahkan Bang Bungaman, udah diem aja. Tapi karena tidak bisa didiamkan, terus-menerus diserang sampai masuk ke proses hukum, masa mau diem aja? Udah diproses hukum, udah dilaporkan, udah masuk sidang berkali-kali, masa mau diem aja? Kalau lu Samad, kalau lu jadi Pak Jokowi, kalau lu Mat, lihat mata gua lihat Mat. Kalau lu Mat, yang jadi Pak Jokowi Mat, kamu terima? Bisa mati konyol begini terus-terusan Mat. Gila aja, hina, dicaci maki, direndahkan, difitnah, diem saja kok. 10 tahun lebih, gila kali.
Ini apa-apaan? Ahli hukum apaan kayak gini? Mas! Dian. Gila ini, Mas. Wah. Indonesia rusak kalau kayak begini terus-terusan dipelihara ini. Sumpah. Ya rusak ini kayak begini ini. Dian. Ternyata suruh diem aja gitu ya. Selama ini kan udah diem aja. Mau diapain gue diem saja. Masih kurang. Masih kurang. Sampai proses hukum pun masih ngalah aja. Lu coba mikir, Mas, lu pulang ke kampung lu, kemudian muhasabah, ya, datang ke masjid, lu sholat semalaman, coba, lu merenung, muhasabah di situ, coba. Kenapa gua sarankan pulang kampung? Supaya tidak hiruk pikuk di ibu kota ini, supaya bisa lebih fokus muhasabah, coba, Mas. Coba. Kamu pergi ke masjid, Mas. Coba. Mas, coba. Kamu pulang ke kampung, ya. Kemudian semalaman di masjid untuk melakukan itikaf, ya. Muhasabah, coba. Udah bener belum yang kamu lakukan? Sudah pas belum dengan keahlian kalian? Coba. Gila ini. Akhirnya video aku berhasil lagi nih. Wih, keren. Kurang puas menghina Jokowi, kurang puas mencaci maki Jokowi, kurang puas memfitnah Jokowi. Masih kurang puas. Selama ini Pak Jokowi membalas? Enggak. Selama ini Pak Jokowi memproses hukum? Enggak. Selama ini Pak Jokowi bereaksi? Enggak. Dilaporkan juga Pak Jokowi nurut aja, jalanin proses hukum, nggak reaktif sama sekali dan sifatnya pasif karena tergugat. Begini mau diteruskan terus-terusan. Kayak begini lo bilang membungkam kebebasan orang, membungkam suara-suara kritis. Gila ini mah. Suara kritis apa? Orang fitnah kayak begini kok suara kritis apa? Wah, gila ini. Dian. Sumpah. Wah, manusia kayak begini, Dian, teman. Aduh, ya Allah. Aduh. Keturunkan manusia ke bumi Indonesia orang seperti ini, ya Rob. Ya Allah, ya Rob. Lindungi Indonesiaku, ya Allah. Semua fakta diputarbalikkan sesuai dengan keinginan dan selera mereka sendiri-sendiri. Gila. Nafsu kuasa kayak begini, Dian. Wah. Ini hanya gara-gara diselimuti kebencian yang luar biasa. Gila. Masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Rabb. Ini keterlaluan, sumpah keterlaluan. Abraham Samad, lo undang gua deh. Kita ketemuan deh. Gila berdua. Gila ini mah. Aduh. Gila. Insya Allah. Ampuni ya Rob. Ya Allah, ampuni ya Rob. Mat, kita ketemu di Jakarta deh. Gua samperin, lu di mana deh? Dian ini. Insya Allah. Ini keterlaluan ini, manusia ini keterlaluan. Sumpah keterlaluan. Coba kita lanjut, siapa tahu belakangan dia tambah sadar. Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya
Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Mat, bener-bener lu keterlaluan. Sumpah kamu keterlaluan, Mat. Ya bebas aja lu berpendapat ya. Tapi ketika ini kamu sampaikan di ruang publik, keterlaluan. Keterlaluan, apalagi yang kamu itu adalah mantan ketua KPK, ahli hukum. Gua bukan orang hukum. Gua nggak tahu hukum sama sekali. Tapi pakai logika orang waras aja gitu. Mat, lu nggak lihat ya kemarin kericuhan di Solo di rumah Pak Jokowi pada saat mereka datang ke Solo yang meminta ditunjukkan ijazah palsu. Itu kan keributan. Kok ini kamu bilang kritik membangun dari mana, Mat? Enggak. Luar biasa. Betul. Kami telah diwakili oleh Mas Agri Penani untuk marah, untuk betul-betul geram pada pernyataan Abraham Samad ini, seakan-akan pemerintah itu tidak mengerti hukum. Tetapi ya, kita tetap berada pada posisi melihat kelucuannya Abraham Samad ini. Kenapa sebelumnya garang, menganggap enteng laporan ini, ternyata setelah itu ya menganggap dirinya temannya Pak Jokowi. Ini kan jangan garing, kata orang Makassar ini, jangan garing ini. Kalau istilahnya Opung Parbela, ini kalah apa ini? Opung Parbela, selamat malam Pak Opung, selamat pagi, selamat siang, kapan aja dari nonton ini. Nah itu dia, jadi Mas Abraham Samad, Daeng Abraham Samad ini saya sebagai orang Makassar sedikit agak malu Bang Daeng. Kenapa begitu cepat berubah? Kamu terlalu cepat berubah, Daeng. Maunya tegas dong, jangan berubah dari awal sampai akhir. Tapi ya begitulah Abraham Samad, mudah berubah. Dulu memuji-muji Pak Jokowi, setelah ditolak jadi wakil presiden berubah. Tapi belum terlalu itu karena masih menjabat sebagai ketua KPK. Setelah terjadi kasus Pak Jokowi tidak membela, akhirnya dipecat. Nah, disitulah awal perubahan besarnya Abraham Samad. Nah, tetapi penonton sekalian jangan ditiru ya, jangan ditiru. Banyak sekarang orang-orang yang berubah karena perubahan situasi. Kemarin musim hujan begini, sekarang musim panas begini. Tetaplah pada konsistensi pendapat kita, pendirian kita, jangan berubah. Ya tapi manusiawi lah Daeng kalau misalnya kita berubah untuk menyelamatkan diri. Ya oke lah, pendapat itu oke lah, berubah untuk menyelamatkan diri supaya tidak terlalu tenggelam, supaya tetap dapat panggung. Ya harus begitu caranya, jadi bunglon. Nah itu sekarang terjadi banyak di kubu PDIP itu. Dulu Jokowi itu kayak malaikat, dipuji-puji, padahal Jokowi itu tidak pernah berubah, begitu-begitu aja. Yang berubah itu mereka. Jadi salah kalau mereka mengatakan setelah dipecat, setelah beberapa tahun Jokowi bersama PDIP akhirnya berubah. Sebenarnya bukan Jokowi yang berubah, tetapi kalian aja yang berubah. Melihat Jokowi itu dulu seperti malaikat, akhirnya menjadi sekarang seperti musuh bebuyutan yang tidak bisa lagi dengarkan suaranya, mukanya pun tidak mau dilihat. Ini Guntur Romli, kemudian siapa ini yang
selalu mengatakan aktivis 98. Ya itulah. Jadi penonton sekalian, setelah pertemuan kita malam hari ini, tetapi sebelumnya kita mau juga dengarkan apa yang dikatakan oleh Opung Parbelak tentang Abraham Samad dalam gaya yang berbeda. Kalau Mas Agri Penanit tadi marah luar biasa, ini Opung Parbelak ini mereaction Abraham Samad dengan gaya yang berbeda. Kita dengarkan. Kalian tahu, bersama-sama. selain Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa belakangan ini menunjukkan kepanikannya, ada satu orang lagi yang betul-betul panik. Kalian perhatikan dulu ini. AS Amerika Serikat alias Abraham Samad. Kok panik dia, Bung? Apa hubungannya rupanya? Kita nggak tahu. Entah dianya di belakang orang ini semua. Ketika nanti dilakukan penyelidikan, ketahuanlah bahwasanya salah satu di belakang kami adalah Abraham Samad. Loh, kok tahu, Bung? Kan orang ini bukannya bilang apa, sejenisnya orang ini semua. Makhluk sejenis orang ini semua. Dr. Tifa, Rismond, Roy Suryo, Abraham Samad, Faisal Assegaf, Said Didu. Itu manusia-manusia sejenis. Berasal dari satu kandang yang sama. Dan kandang itu letaknya di RW 24. Itu dia. Makanya aku bilang, ya ini udah mulai panik nih kawan ini. Ya kita dengar dulu, kita dengar. Aku pengen apa namanya? Pengen ketawa dulu, puas dengan kepanikan kawan ini. Ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa, dan Fadila ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang mengeluarkan pendapat dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Jokowi melaporkan dugaan falsnya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismond, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya lagi-lagi
seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang, Apa katanya tadi? Teman saya Bapak Jokowi. Kemarin kalau nggak salah kau panggil nama beliau itu Mulyono. Kenapa setelah ada laporan polisi, kalian panggillah Bapak Jokowi? Teman saya Bapak Jokowi. Amin Rais begitu juga. Kemarin panggil Mulyono, sekarang Mas Jokowi. Mengkirut kalian, mengkirut. Baru tahu kalian siapa beliau. Ya, kukului itu dulu kawan ini sebetulnya. Betul, ya. Kukuli itu dulu sampai kupas habis dulu ini. Yang pertama dia katakan apa? Ya, yang dia katakan adalah ya bahwasanya ini adalah pembungkaman. Kalapa, lapet, pembungkaman Mbak Ihurmi. Pembungkaman seperti apa? Kalau mulut mereka ini nggak dibungkam, ya, memang betul-betul ini akan melahirkan Roy Suryo generasi kedua, Rismon generasi kedua, dan juga Tifa di generasi kedua. Jadi cara membungkamnya yaitu lewat laporan polisi. Pembungkaman. Terus yang kedua kau bilang apa? Kritik. Matamu itu kritik. Ya, dibilang pula ini adalah kritik yang konstruktif. Kalapa? Kau ngerti nggak apa itu konstruktif? Kau ngerti nggak apa itu destruktif? Kalau konstruktif itu artinya kritiknya membangun. Apa yang udah dibangun si Rismon? Diajak debat dia sama temannya itu marga apa itu kalau nggak salah itu marga, lupa aku. Marga Situmorangnya itu marga apa itu lupa aku. Sama-sama dari Sumatera Utara. Ya, sampai sekarang pun juga nggak diterima itu. Lapek pulut. Taunya kau arti dari perbedaan dari konstruktif dan destruktif? Kau baca dulu kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Konstruktif artinya membangun, dan kalau destruktif itu artinya menghancurkan. Udah apa rupanya dibangun si Rismon? Dia acak-acaknya UGM itu. Dirusaknya kepercayaan masyarakat terhadap UGM. Dirusaknya juga kepercayaan masyarakat terhadap alumni UGM. Selama ini kami berpikir, ya, masyarakat berpikir bahwasanya alumni UGM itu adalah alumni, salah satu alumni yang terbaik. Ternyata kayak ginilah modelnya. Nasib mula Rismon. Setelah itu Roy Suryo. Apa yang dibangun dari Roy Suryo? Kritik apa? Kritik panci. Jadi kalau ngomong itu Abraham Samad, kau jangan asal gitu loh, ya. Sudah terjadi huru hara, ya. Sudah terjadi, alah kampret lah ini. Apa katanya? Teman saya Bapak Jokowi. Kok ngaku-ngaku teman kau sekarang? Dari kalimatmu, cara kau menyampaikan kata-kata, kau juga ada kelihatan panik. Apa betul kau ada di belakang orang itu semua? Aku nanya ya. Aku nanya. Iya kan? Kemarin kalau nggak salah kau bilang-bilang itu Bapak Joko Widodo kau panggil namanya dengan Mulyono. Seret Mulyono. Adili Jokowi. Adili Mulyono. Kok berubah panggilanmu sekarang jadi Bapak Jokowi? Telur bebek.
Udah sama gue kayak si Amin Rais. Kemarin Amin Rais manggilnya Mulyono, sekarang udah Mas Jokowi. Habis kalian satu-satu. Ya, tahu ndak kalian dari pembicaraannya, wawancaranya dengan wartawan yang 3 menit ini, ya banyak sekali penyesatan-penyesatan yang diceritakan. Ya, yang pertama, ya dia katakan apa? Ya, Bapak Jokowi sebaiknya jangan melakukan pembungkaman. Pembungkaman, Mai Hurmi. Pembungkaman. Jadi kalau misalnya ada seseorang menyerang harga diri kita, menyerang harkat dan martabat kita, sudah memfitnah, menuding, setelah itu melakukan penipuan-penipuan, setelah itu melakukan tindakan-tindakan yang menyerang harga diri dan juga keluarga, apa itu tidak perlu dilaporkan ke polisi? Selama ini Bapak Joko Widodo sudah tahan-tahan karena beliau itu presiden. Sekarang beliau itu rakyat biasa. Makanya beliau melenggang kangkung aja pergi ke Polda Metro Jaya. Ya, itu dia. Ya, jangan kalian bilang pembungkaman. Kami sudah secara langsung berbicara dengan Bapak Joko Widodo, ya. YouTuber Nusantara kemarin mengatakan, Bapak tolong segera dipolisikan. Karena ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Tepuk tangan untuk Opung Parbela. Semangat Opung, semangat. Nah, jadi menurut Opung, ini yang apa namanya, yang dilaporkan lain, yang ketakutan lain. Yang dilaporkan Roy Suryo, dokter. Saya tidak mau menyebut dia dokter, malas. Yang dilaporkan itu dokter lain. Roy Suryo, kemudian siapa namanya yang dari Batak itu sekampungnya Opung. Rismon ya Opung ya. Nah, kemudian Rizal Fadila yang aktivisnya E3 dulu itu, yang tidak terpilih lagi, akhirnya ya ada lagi, tetap ada hubungannya dengan Jokowi kemarin. Ya P3 kan tidak tergabung dengan partai-partai pendukungnya Prabowo. Nah, itu mereka semua ini menyatu dalam kolam yang sama. Yang dilaporkan mereka ini ternyata Abraham Samad yang ketakutan. Ini apa sebenarnya, ini gejala apa ini? Ya silahkan aja teman-teman komentar di bawah. Sebenarnya Abraham Samad ini dalam posisi apa sekarang? Apakah dia mau menyelamatkan diri atau dia tetap berdiri di tempatnya sebagai pembela Roy Suryo dan seterusnya? Kita tunggu beberapa hari ke depan, siapa tahu ya Abraham Samad diam-diam menemui Jokowi. Kalau itu yang terjadi, waduh, kayak payang. Tapi untuk kalau niatnya untuk berbaik-baik, ya enggak apa-apalah, kita dukung. Pak Jokowi itu orang baik. Ya, kata Bambang Pacul, Pak Jokowi itu orang baik, jangan dilawan. Mereka yang dilawan akhirnya jadi ketar-ketir juga. Jangankan yang dilapor, orang yang di dekatnya yang dilapor saja ketakutan. Nah, jadi akhirnya kita akan menunggu apa yang akan terjadi hari-hari setelah ini. Apakah Abraham Samad dan kawan-kawan itu tetap pada posisinya garang dan sebagainya, apa besok-besok ini akan menjadi bubur atau akan menjadi agar-agar? Nah, kita tunggu saja. Saya minta teman-teman penonton jangan lupa komen kalau ada yang masukan untuk kemajuan channel ini, silahkan di komen. Ya, demi kemajuan ini channel kita juga ini, silahkan saya mohon untuk di subscribe ya, supaya channelnya ya bisalah mengikuti
teman-teman YouTuber Nusantara yang sekarang bergabung. Saya berniat menjadi anggota dari YouTuber Nusantara. Oke, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa, dan kata akhir seperti Pak Opung Parbelak, kita sama Opung. Kata akhir NKRI harga mati. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.